Cara bagaimana seseorang menjalani kehidupannya di dunia ini sangat ditentukan oleh kondisi dan keadaan hidup yang sedang dia hadapi. Bagaimana saudara mencari Tuhan dan merindukan Tuhan dalam kehidupan saudara juga sangat ditentukan oleh kondisi dan keadaan hidup yang sedang saudara hadapi. Dalam situasi sulit yang mungkin sedang kita hadapi karena kondisi sekarang ini, saudara, seharusnya kita tetap mencari Tuhan dan merindukan Tuhan. Apakah saudara tetap mencari Tuhan dan merindukan Tuhan dalam situasi yang sedang saudara hadapi? Apa buktinya seseorang tetap merindukan Tuhan dalam keadaan sulit yang sedang dia alami, saudara? Tetap dengarkan terus renungan ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel renungan harian yang dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis, dan gampang dipahami. Apakah saudara rindu setiap hari mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini? Silakan lihat layar saudara, kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru, dan saudara akan diingatkan untuk merenungkan firman Tuhan, dan saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara, video ini adalah video ketiga di mana topik yang akan kita renungkan masih dalam topik tetap merindukan Tuhan dalam situasi dan kondisi sulit yang sedang kita alami. Adakah saudara saat ini sedang menghadapi situasi sulit dalam kehidupan saudara? Dan apakah saudara tetap merindukan Tuhan dalam situasi yang sedang saudara hadapi saat ini? Di dalam video ini, saudara, kita akan belajar bukti-bukti orang yang tetap merindukan Tuhan dalam situasi sulit yang sedang dia alami. Dengarkan terus renungan ini, saudara. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati saudara semua. Selamat mendengarkan. Persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu.
selalu bersyukur. Itulah arti hidupku. Di hadapan tahtamu. Sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, video ini adalah video ketiga masih dalam topik tetap merindukan Tuhan dalam segala masalah dan persoalan hidup yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Kehidupan seperti apa yang sedang saudara jalani? Adakah saudara yang saat ini sedang dihimpit oleh masalah dan persoalan dalam kehidupan saudara? Dan apakah saudara tetap merindukan Tuhan dalam kehidupan saudara? Di dalam video ini saudara, kita akan belajar bagaimana kita tetap merindukan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan apa buktinya kita tetap merindukan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sebagai orang-orang yang tetap merindukan Tuhan dalam kehidupannya, akan mengalami pertolongan Tuhan pada akhirnya. Akan berakhir dengan ucapan syukur saudara, karena dia akan melihat pertolongan Tuhan. Di video pertama dan kedua saudara, kita sudah belajar dari teks firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-42 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kitab Mazmur pasal 42 ini ditulis oleh Bani Korah. Bani Korah adalah sekelompok orang dari keturunan Lewi yang bertugas untuk melayani Tuhan dalam bait Allah. Dan mereka juga menulis beberapa mazmur saudara. Dan salah satu mazmur yang mereka tulis adalah Mazmur pasal 42 ini. Dan Mazmur pasal 42 ini adalah pengalaman hidup yang mereka tuangkan dalam mazmur ini saudara. Tentang situasi sulit yang sedang mereka hadapi. Sekalipun mereka para pelayan Tuhan yang biasa melayani di rumah Tuhan. Namun mereka juga mengalami masalah-masalah dalam kehidupan mereka. Artinya apa saudara? Bahwa sekalipun kita anak-anak Tuhan, kita adalah hamba-hamba Tuhan yang hidup melayani Tuhan. Bukan berarti kita akan terlepas dari masalah dan persoalan hidup. Tetapi bagaimana kita tetap merindukan Tuhan sehingga pada akhirnya kita akan mengalami pertolongan Tuhan dari masalah-masalah yang kita alami. Itulah yang penting untuk kita pelajari di sini saudara. Jadi Bani Korah ini, sekalipun mereka sebagai pelayan Tuhan, mereka menghadapi masalah yang membuat jiwa mereka sangat tertekan. Itu mereka tuangkan di ayat yang kelima. Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Jadi ayat ini mencatat masalah itu membuat jiwa mereka gundah gulana. Dan ayat yang keenam, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Masalah itu membuat jiwa mereka tertekan saudara. Tidak dicatat masalah yang sedang mereka hadapi. Tetapi yang dicatat di sana adalah akibat dari masalah itu jiwa mereka begitu tertekan, jiwa mereka gundah gulana. Dan ditambah lagi ayat yang keempat di sana dikatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Saat jiwa mereka tertekan oleh masalah-masalah yang sedang mereka hadapi, orang-orang berkata, kamu kan pelayan Tuhan. Di mana Allahmu yang katanya ajaib? Di mana Allahmu yang katanya penolong itu? Itu membuat jiwa mereka semakin tertekan, saudara. Dan mungkin juga saudara mengalami situasi-situasi seperti itu. Saudara mungkin pelayan Tuhan. Dan kemudian ketika saudara menghadapi masalah yang menekan jiwa saudara, ditambah lagi orang-orang berkata, tapi dia kan pelayan. Kenapa hidupnya seperti itu? Tetapi dia kan anak Tuhan. Kenapa begini? Kenapa begitu? Itu yang dialami oleh Bani Korah ini saudara, yang membuat jiwa mereka sangat tertekan. Namun demikian, mereka menegaskan di ayat yang kedua, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan engkau ya Allah. Sekalipun jiwa mereka sangat tertekan oleh karena masalah, oleh karena
ejekan-ejekan orang lain. Mereka menegaskan, seperti rusa merindukan air, demikian jiwaku merindukan engkau. Saat situasi sulit mereka tetap merindukan Tuhan. Saat orang-orang mengejek dan berkata di mana Allahmu, mereka tetap merindukan Tuhan. Apakah dalam situasi sulit yang sedang saudara alami, saudara tetap merindukan Tuhan dalam kehidupan saudara? Sehingga pada akhirnya nanti kita akan sama-sama melihat pertolongan Tuhan. Dan bukan hanya sekadar kata-kata mereka berkata, mereka tetap merindukan Tuhan, saudara. Tapi ada bukti-bukti yang mereka lakukan sebagai bukti mereka merindukan Tuhan. Dan itu yang sudah kita belajar di video pertama dan kedua. Bukti pertama dan kedua, saudara. Di mana bukti yang pertama mereka tetap merindukan Tuhan. Dalam situasi sulit yang mereka alami. Ayat yang kelima tadi dikatakan, inilah yang hendak kuingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Sementara masalah masih terjadi. Sementara persoalan masih menekan jiwaku. Inilah yang hendak kuingat, katanya. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Artinya apa, saudara? Mereka tetap menjadi yang terdepan dalam beribadah. Mereka tetap menjadi yang terdepan dalam mengikut Tuhan. Mereka tetap menjadi yang terdepan dalam melayani Tuhan. Jangan-jangan saat ini, oleh karena masalah dan persoalan yang sedang saudara hadapi, saudara sudah mulai mundur dalam beribadah. Saudara sudah mulai lemah dalam beribadah. Saudara sudah mulai mundur dalam melayani Tuhan. Bani Korah ini, saat masalah menghimpit dan jiwa masih tertekan, mereka tetap menjadi yang terdepan dalam melayani, dalam mengikut Tuhan, dalam mencari Tuhan. Itu yang pertama. Dan bukti yang kedua, saudara, mereka tetap merindukan Tuhan dalam masalah yang sedang kami. Ayat yang ke-6, mereka menegaskan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Mereka arahkan jiwa mereka untuk tidak berlarut-larut, tertekan oleh karena masalah dan persoalan. Tapi mereka arahkan jiwa mereka untuk berharap kepada Tuhan. Dan bukan hanya sekali, saudara, berulang-ulang. Di ayat yang ke-12 mereka juga berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Dia arahkan jiwanya berkali-kali, berulang-ulang, untuk tidak tinggal tertekan, berlarut-larut tertekan oleh karena masalah. Dia arahkan jiwanya untuk berharap kepada Tuhan. Dan bahkan di ayat 7 dan ke-8, dia arahkan jiwanya untuk melihat alam semesta. Bagaimana Tuhan bekerja di alam semesta. Untuk menyadarkan bahwa Tuhan masih bekerja. Dan terhadap masalah persoalan yang sedang mereka hadapi pun, Tuhan masih bekerja. Adakah saat ini, saat saudara menghadapi masalah yang sedang saudara alami, saudara mengarahkan jiwa saudara untuk berharap kepada Tuhan? Atau saudara mulai mengarahkan pandangan saudara kepada manusia, kepada situasi yang ada? Arahkan jiwa kita berulang-ulang, saudara. Sadarkan jiwa kita untuk tetap berharap kepada Tuhan. Sadarkan jiwa kita bahwa Tuhan masih bekerja. Dia masih bekerja di alam semesta ini. Dan dia pun masih bekerja dalam semua masalah yang kita alami. Dan kemudian hal ketiga, saudara, yang saya ingin kita lihat di video yang ketiga ini. Hal ketiga yang dilakukan oleh pemazmur ini sebagai bukti dia merindukan Tuhan sekalipun masalah menghimpit kehidupannya. Di mana ayat yang ke-9 dia berkata, Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Sebagai bukti dia rindu akan Tuhan, dia tetap menaikkan doa-doa kepada Tuhan sekalipun masalah masih menghimpit. Sekalipun masalah masih menekan kehidupannya, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia berkata bahwa pada waktu malam aku naikkan doa kepada Allah kehidupanku. Dia sebut Allah sebagai kehidupan dalam masalah persoalan yang dia alami. Dan dia naikkan doa-doanya kepada Tuhan sekalipun masalah masih menghimpit kehidupannya. Jadi saat masalah menghimpit hidupnya, dia tidak tenggelam dalam masalah itu. Dan hanya mengeluh oleh karena masalah yang menghimpit kehidupannya. Tetapi ketika masalah menghimpit dan menekan jiwanya, dia buktikan dia tetap merindukan Tuhan. Dia naikkan doa-doanya kepada Tuhan. Dia isi hari-harinya. Dia berkata pada pagi hari Tuhan perintahkan kasih setianya. Pada malam hari
aku naikkan doa. Pada pagi hari dia perintahkan kasih setianya, pada malam hari aku naikkan doa. Sekalipun masalah menghimpit dan menghimpit dan menghimpit, setiap hari orang-orang berkata, di mana Allahmu? Yang dia lakukan bukan marah dan protes dan bersungut-sungut terhadap situasi yang ada. Yang dia lakukan, dia pergi untuk berdoa. Orang-orang mengejek, di mana Allahmu? Yang dia lakukan adalah dia pergi untuk berdoa. Dalam masalah yang sedang menghimpit kehidupan saudara, mungkin orang-orang berkata, di mana Allahmu? Jangan lemah saudara. Jangan ikut-ikutan akhirnya saudara juga bersungut-sungut dan protes kepada Tuhan. Tetap berdoa. Buktikan saudara tetap merindukan Tuhan menolong saudara, merindukan Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Tetap naikkan doa-doa saudara. Sementara jiwa kita mungkin ditekan oleh masalah. Sementara jiwa kita tertekan oleh karena masalah menghimpit kehidupan kita. Tetaplah berdoa. Naikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Karena Allah tidak akan mengabaikan anak-anaknya yang terus berdoa dalam masalah yang dia alami. Dalam masalah yang sedang menghimpit kehidupannya. Apakah saat ini dalam masalah yang sedang saudara hadapi, saudara masih berdoa? Saat masalah menghimpit saudara, masihkah saudara berseru dan berdoa kepada Tuhan? Sebagai bukti saudara rindu akan Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita akan melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Di akhir video ketiga ini saudara, saya mau menyimpulkan. Dalam kehidupan kita saudara, kita akan terus berhadapan dengan masalah, persoalan yang akan menekan jiwa kita. Sekalipun kita hidup sebagai anak Tuhan, sekalipun kita hidup sebagai pelayan saudara, masalah, persoalan itu akan selalu ada dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi di 3 seri video ini saudara, kita sudah belajar dari Bani Korah. Bagaimana jiwa mereka sangat tertekan oleh karena masalah yang sedang mereka hadapi. Di mana orang-orang juga mengejek mereka, di mana Tuhanmu, di mana Tuhanmu, kalau memang Tuhanmu itu ajaib. Jiwa mereka sangat tertekan, namun mereka tegaskan ayat yang kedua, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allahku. Saat masalah menghimpit, saat jiwa tertekan oleh karena masalah, mereka tetap merindukan Tuhan. Dan mereka buktikan kerinduan mereka itu kepada Tuhan dengan berkata di ayat yang kelima, mereka tetap menjadi yang terdepan dalam beribadah, dalam melayani Tuhan. Dan kemudian ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-12, mereka arahkan jiwa mereka untuk berharap kepada Tuhan saat jiwa mereka tertekan oleh karena masalah. Dan kemudian ayat yang ke-9, mereka tetap berdoa sekalipun masalah sedang menghimpit kehidupan mereka, sedang menekan jiwa mereka. Mungkin saat ini saudara sedang menghadapi situasi sulit dalam kehidupan saudara yang sedang menekan jiwa saudara. Tetap rindukan Tuhan. Dan buktikan saudara rindu akan Tuhan. Karena pada akhirnya saudara, di ayat yang terakhir, bagian yang terakhir sekali, Bani Korah ini menegaskan, sebab aku bersyukur lagi padanya penolongku dan Allahku. Artinya pada akhirnya orang yang tetap bisa membuktikan dia merindukan Tuhan dalam situasi yang menekan kehidupannya, dia akan mengalami pertolongan Tuhan. Mungkin saat ini saudara sedang menghadapi situasi sulit dalam kehidupan saudara. Mari tetap buktikan saudara tetap rindu Tuhan dalam keadaan sulit yang sedang saudara alami. Tetap menjadi yang terdepan dalam mencari Tuhan. Tetap menjadi yang terdepan dalam beribadah dan dalam melayani Tuhan. Dan arahkan jiwa saudara untuk tetap berharap kepada Tuhan dalam situasi-situasi sulit dalam kehidupan saudara. Jangan hanya sekali saudara, terus menerus arahkan jiwa kita. Berulang-ulang arahkan jiwa kita untuk berharap kepada Tuhan. Sadarkan jiwa kita bahwa Tuhan masih bekerja. Dan yang terakhir, tetaplah berdoa. Sekalipun sampai saat ini saudara belum melihat pertolongan Tuhan. Orang-orang masih mencibir. Orang-orang masih mengejek. Di mana Allahnya yang katanya ajaib itu. Mari kita tetap berdoa. Sampai pada akhirnya kita akan melihat Tuhan menolong kita. Puji Tuhan saudara. Mari lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita.
Dan saya percaya, sekalipun saat ini saudara sedang dihimpit oleh masalah, mungkin jiwa saudara sedang tertekan. Tapi ketika saudara tetap merindukan Tuhan dan membuktikan kerinduan saudara kepada Tuhan, pada akhirnya, saudara akan dipenuhi oleh ucapan syukur, karena Tuhan akan menolong saudara, karena Allah akan bekerja dalam kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur, karena kami sudah belajar kembali firman-Mu. Bagaimana dalam keadaan sulit yang menekan jiwa kami, apa yang harus kami lakukan. Firman-Mu mengajari kami untuk kami tetap merindukan Tuhan dan membuktikan kerinduan kami kepada-Mu ya Tuhan. Dengan tetap menjadi yang terdepan, beribadah dan melayani Tuhan. Dengan mengarahkan jiwa kami untuk berharap kepada Tuhan. Dan dengan tetap berdoa, berseru kepada Tuhan dalam segala situasi yang kami alami. Kami bersyukur buat firman-Mu, kami lakukan firman-Mu. Dan kami mau melihat janji firman-Mu digenapi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan pendidik jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.